datang di program Beyond Creation, cerita di balik karya bersama saya Denlita. Program ini adalah program yang mengulas seputar karya-karya yang pernah saya upload sebelumnya di channel Denli Pritania atau Denlita. Kita akan membahas berbagai hal terkait sebuah kreasi lagu, mulai dari tema, lirik lagu, aransemen musik, hingga cerita-cerita menarik di balik kreasi lagu tersebut. Ada juga fakta-fakta trivial yang menurut saya seru dibagikan dengan teman-teman semua. Diharapkan dengan adanya program ini, teman-teman bisa ikut terinspirasi dan termotivasi untuk berkarya dengan luar biasa. Teman-teman, di episode sebelumnya, saya telah membahas cerita di balik karya lagu Satukan Hati. Dan sesuai janji saya, di episode kali ini kita akan membahas cerita di balik karya lagu Simfoniku untuk Indonesia. Teman-teman, bagi yang belum tahu, lagu ini pertama kali saya publis di channel YouTube saya pada tahun 2019, tepatnya bulan Mei. Dan yang versi ada liriknya itu pada bulan Agustus 2019. Ketika itu deket banget ya, tanggal 16 Agustus 2019 kalau tidak salah. Teman-teman, lagu ini awalnya dimulai dari lirik puisi yang kemudian saya nyanyikan, saya syairkan, dan diberi judul Simfoniku untuk Indonesia. Baiklah, daripada memperpanjang di pembukaan, kita mulai ya. Simfoniku untuk Indonesia, nada merdu syair dalam doa, semoga negeriku bahagia, damai adil sejahtera. Demikian bagian favorit dari lagu ini yang paling saya sukai, yaitu bagian awal ya. Karena dari bagian awal inilah saya terinspirasi untuk melanjutkan sampai akhir. Jadi teman-teman, liriknya ada di samping. Nah, itu dia. Liriknya panjang teman-teman dan cukup puitis. Ini termasuk salah satu lagu yang saya buat dengan lirik yang puitis. Karena memang liriknya puisi, liriknya sendiri gitu ya. Sebuah puisi yang disyairkan, sehingga jadilah dia lagu. Pertama kali ini ditampilkan saja bentuknya bukan lagu utuh kan, saya puisikan dulu di bagian pertama, kemudian saya nyanyikan di bagian keduanya. Kalau teman-teman belum pernah nonton videonya boleh ya dicek ya. Baik, kita akan ngulas liriknya sekarang ya. Dari judul, itu Simfoniku untuk Indonesia. Teman-teman perhatikan berapa kali kata-kata seperti ini muncul ya, ada 3 kali. Nah, yang pertama, Simfoniku untuk Indonesia, nada merdu syair dalam doa, semoga negeriku bahagia, damai, adil, sejahtera. Ini adalah ungkapan pertama, ingin mempersembahkan simfoni untuk negeri tercinta. Simfoni ini artinya tuh adalah lagu teman-teman, lagu yang terdiri dari 4 bagian. Kalau teman-teman cek di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu maksudnya itu sebuah rangkaian musik. Tapi di situ bukan hanya musik, melainkan ada nadanya dan kita menyairkan kata-kata berupa doa. Apa yang didoakan? Semoga negeriku bahagia, damai, adil, sejahtera. Berikutnya teman-teman bisa cek lagi yang di bawahnya, Simfoniku untuk Indonesia. Kulantunkan dengan setulus jiwa, semoga harum selalu namanya, bersatu selalu bangsanya. Ini doa juga. Dan maksudnya sang penyanyi menyairkan ini dengan sepenuh hati, masih dengan harapannya bahwa agar negara kita, Indonesia tercinta, harum namanya di dunia ini. Artinya harum namanya itu adalah dikenal baik oleh orang, dimanapun orang berada, membicarakan hal yang positif, hal yang baik terhadap Indonesia. Kemudian bersatu selalu bangsanya. Bersatu itu bukan berarti semua orang dalam satu negara ngumpul situ, enggak, maksudnya dimanapun berada kita tetap bangsa Indonesia, maksudnya seperti itu. Artinya jarak itu tidak menjadikan penghalang untuk kita selalu bersatu. Berikutnya kita lihat di refnya ini ref berpasangan namanya teman-teman. Kalau teman-teman nanti perhatikan yang lirik pertama itu kan, di sini tempat aku kembali, sejauh apapun aku pergi, tanah airku selalu di hati, selamanya tak terganti.
Di sini tempatku untuk pulang, sejauh apapun ku bertualang, tanah airku selalu terkenang, selamanya takkan hilang. Coba teman-teman bisa dipasangkan sebenarnya ya, dari dua bait ini kita pasangkan, maknanya itu sama. Jadi ini adalah pengulangan yang bersifat penekanan. Nah, yang saya maksud penekanannya itu variatif, tidak diulang tapi maknanya sama. Contoh ya, kita pasangkan yang atas. Di sini tempat aku kembali. Di sini tempatku untuk pulang, sama kan? Nah, kemudian yang di bagian berikutnya, sejauh apapun aku pergi, sejauh apapun ku bertualang, sama. Kemudian tanah airku selalu di hati, tanah airku selalu dikenang. Selamanya tak terganti, selamanya tak akan hilang. Jadi ini sengaja saya buat seperti ini supaya saya mau mengimplikasikan sebuah kerinduan, pengulangan kata untuk menekankan, tetapi saya tidak semerta-merta mengulang kata, tapi saya mencari variasi kata yang maknanya itu sama tapi lebih dalam ketika dinyanyikan. Nah, ini kan nanti kalau di lagu aslinya ini akan diulang lagi di ref ini, kemudian kita lanjut ke bagian yang terakhir. Senandung indah pelipur lara, kuungkap rindu lewat irama, puisi cinta kepada bangsa, simfoniku untuk Indonesia. Nah teman-teman, kita mengulik balik ke bagian lirik yang atas, itu adalah ungkapan rindu terhadap negeri kita ketika kita jauh. Jadi ketika kita sayang kepada negeri kita, kepada tanah air kita, dimanapun kita pergi kita akan selalu merindu untuk pulang ke sana. Maksudnya seperti itu loh. Jadi simfoniku untuk Indonesia ini, senandung pelipur lara, itu maksudnya adalah lantunan nada untuk menghibur hati. Hati sang penyanyi sedang rindu nih, dan karena sedang rindu, ia menyairkan sebuah harapan dan kerinduan. Kemudian itu adalah puisi cintanya terhadap bangsa, yaitu dijadikanlah sebagai simfoni untuk Indonesia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi tema utama dari lagu ini, kita move ya dari lirik kita ke tema nih. Temanya adalah nasionalisme, patriotisme, dan subtemanya adalah kerinduan serta harapan terhadap negara tercinta, tanah air tercinta. Ketika saya buat lagu ini, saya sempat tersentuh gitu, saya tersentuh sendiri dengan kata-katanya, walaupun kesannya puitis, terlalu banyak majas mungkin, tapi ketika dilantunkan itu benar-benar kerasa gitu sama saya ya, terasa gitu. Jadi saya merasa puisi ini tuh dipuisikan enak, dinyanyikan juga enak, jadi nggak ada bedanya, sama maknanya tersampaikan. Nah berikutnya kita lihat ini kita bahas lanjutannya adalah aransemen musik. Jadi kalau teman-teman yang udah pernah nonton 3 video yang berkaitan dengan simfoniku untuk Indonesia, itu tidak termasuk yang karaoke ya, karena karaoke kan sama dengan yang lirik itu. 3 video, yang pertama yang saya puisikan, nah itu kan itulah simfoninya sebenarnya. Ada orkestra, suara orkestra yang dipadukan dengan seruling tradisional, kemudian ketika dinyanyikan tuh mulailah pianonya gitu. Itu simfoni maksudnya. 4 alat musik yang sengaja saya pakai di sana. Saya ingat banget string, piano, kemudian ada suara-suara ininya, seruling tradisionalnya itu. Ya. Kalau tidak salah ada gamelan juga kan. Nah itu saya sengaja ingin mengarrange seperti itu. Tapi ketika saya nyanyikan, saya sengaja pakai piano saja, karena lebih simple menurut saya, dan orang pun dengarnya lebih jelas kan nadanya waktu itu. Sampailah saya bikin yang ada liriknya. Nah sekarang kita ke harapan ya. Jadi tidak, ada trivial dulu nih, ada sedikit trivial. Jadi waktu saya mau baca puisi itu saya minta rekan guru untuk ngajarin saya baca puisi. Bayangkan, karena saya nggak ahli kali kan baca puisi, saya minta diajarin. Jadi sebelum perform di depan video ya, di depan kamera, itu saya belajar dulu itu. Lagunya udah bisa nyanyi gitu, tapi puisinya masih latihan. Semoga udah mantap deh ya. Oke.
Kalau harapan, teman-teman misalnya ingin tahu harapan saya terhadap lagu ini, saya berharap lagu ini akan mengiringi di setiap perjalanan bangsa kita oleh generasi-generasi muda kita, generasi penerus bangsa. Mungkin apa ya, saya masih belum ada apa-apanya dibanding pencipta-pencipta lagu yang sudah profesional, tapi tentu kita ingin karya kita disayang orang, dikenal orang, dan bermanfaat bagi orang. Jadi saya berharap lagu ini bisa menjadi salah satu pilihan ketika ada yang ingin paduan suara atau ingin perform lagu kebangsaan, lagu nasional gitu. Enggak lagu kebangsaan ya. Maksudnya lagu yang bersifat lagu kebangsaan kan lagu Indonesia Raya ya. Oke, sorry. Lagu yang bertema nasionalisme bisa pakai lagu ini maksudnya. Jadi intinya orang bisa memilih ini menjadi salah satu alternatif, dan itulah yang menjadi kebanggaan saya sebagai pencipta lagu. Saya berharap lagunya bermanfaat untuk banyak orang, bisa menyampaikan pesan-pesan moral dan nasionalisme kepada para pendengarnya. Nah, seperti itu. Jadi sekian untuk pembahasan Beyond Creation, cerita di balik karya lagu Simfoniku untuk Indonesia. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman mendapat inspirasi? Kalau teman-teman ingin bertanya lagi, ingin mengetahui lebih dalam tentang lagu ini, boleh ya komen di kolom komentar, nanti kita share di sana. Kalau teman-teman ingin request lagu apa yang selanjutnya mau dibahas di balik cerita oleh Denly, boleh di request ya. Saya akan senang hati sekali menerima itu. Dan kalau tidak ada yang request, maka di episode berikutnya rencananya saya akan membahas lagu nasional lagi, lagu bertema nasionalisme lagi, yaitu lagu yang baru-baru ini saya post juga, judulnya Indonesiaku Kebanggaanku. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Saya Denly Tan, Be Creative, bye-bye.